Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Andi Darmawati, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 dalam materi menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Pada pertemuan yang lalu, sudah dipelajari masalah teks editorial. Jadi, hari ini akan masuk cara menentukan ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Ya, sebelum memasuki materi, Ananda perhatikan pantun berikut. Pergi ke sekolah membawa bekal. Sebelum berangkat, tak lupa sarapan. Mari belajar ragam teks editorial, menguasai informasi sangatlah dibutuhkan. Ya, Ananda, pepatah mengatakan, siapa yang menguasai dunia? Siapa yang menguasai dunia informasi, maka dialah yang sesungguhnya akan menguasai dunia. Jadi biasanya orang berlomba-lomba memberikan informasi di media. Karena kapan informasinya mencuat di media, maka masyarakat akan mengetahuinya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Jadi, mampu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang pengertian teks editorial. Tapi tetap diulang, apalagi yang dimaksud teks editorial, Ananda? Ya, teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran, yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual, sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, menimbulkan pendapat, dan teks editorial biasa disebut tajuk rencana. Siapa yang membuat teks editorial pada sebuah media, Ananda? Redaksi. Jadi pada media ada redaksi, dan redaksilah yang membuat teks editorial. Dan biasa disebut tajuk rencana. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud redaksi? Badan pada persurat kabaran yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar dan sebagainya. Itulah redaksi. Jadi orangnya biasa dikatakan redaktur. Yang mana termasuk media informasi yang ditempati teks editorial. Pertama, media cetak. Ya, media cetak. Yang kedua, media elektronik. Yang ketiga, media internet.
Di antara ketiga media ini, ya saya yakin Ananda ada yang sering digunakan. Ya, semoga mengamati apa teks editorial yang ada di media massa, yaitu internet. Saya yakin Ananda tidak bisa lepas dari ponselnya. Ini contoh teks editorial di media cetak. Ini media cetak, surat kabar, teks editorial, judulnya pastikan vaksin aman untuk rakyat. Kedua, bahu-membahu menjaga rupiah. Ya, ini diambil dari media cetak. Yang kedua, media elektronik. Yang mana yang masuk media elektronik? Ya, televisi, radio. Televisi ya, kalau Ananda perhatikan, ini ada apa yang dibahas pada teks editorialnya, hari ini. Misalnya, ini pada Metro TV, lihat lambangnya, ada tim independen selamatkan KPK. Kemudian kalau Ananda lihat lagi ini, lihat lambangnya di TV One. Ya, ini Bapak Karni Ilyas. Iya. Kemudian media internet. Ini pada media Indonesia terdapat di internet. Ada yang dibahas seperti ini. Energi berlimpah untuk negeri. Kemudian UP menjamin keamanan duta pribadi rakyat. Iya, ini pada teks media internet pada media Indonesia. Ananda, pada teks editorial ada tujuan. Pertama, tujuannya mengajak pembaca ikut merenung isi aktual yang diperbincangkan. Jadi, teks editorial itu berisi isu aktual yang diperbincangkan. Ingat apa yang dimaksud aktual. Terpercaya, terupdate, itu namanya aktual, terkini. Teks editorial selalu terkini, aktual. Yang kedua, ruang redaktur memberikan pandangannya terhadap isu. Ingat tadi teks editorial biasanya kan redaktur, redaksi yang menuliskannya, kemudian ada pandangannya terhadap isu yang aktual saat itu. Ada pandangannya, ada pernyataannya, ada tesisnya. Yang ketiga, tujuan teks editorial menggerakkan pembaca untuk tergerak, terlibat, atau memahami lebih dekat terhadap isu yang sedang banyak dibicarakan. Ini biasanya yang utama. Ingin sebenarnya menggerakkan pembaca supaya memahami, supaya memperhatikan isu yang sedang dibicarakan masyarakat. Yang keempat, tujuan teks editorial memberikan pemikiran atau mengejarkan penyelesaian masalah. Itu tujuan teks editorial. Mengajak, memberikan pernyataan atau pandangan, pendapatnya redaktur, bagaimana menyelesaikan isu masalah yang saat ini, yang dibahas pada editorial tersebut. Ciri-ciri teks editorial, pertama, tema yang aktual dan faktual. Tadi Ibu sudah katakan, yang dimaksud aktual, terkini, terpercaya, terupdate, itu ciri-cirinya. Kalau misalnya tema yang sudah lama dibahas, itu bukan lagi aktual. Bukan aktual lagi, bukan terkini lagi. Dan faktual. Faktual ini ya fakta, kenyataan. Yang kedua, argumentatif. Ada argumen-argumen. Yang ketiga, sistematis dan logis. Yang keempat, berisi fakta dan opini, kenyataan dan pendapat redakturnya. Itu ciri-ciri teks editorial. Ananda, ya, di Indonesia masyarakat senang pada berita aktual dan faktual. Kalau ada berita yang terkini, biasa masyarakat berbondong-bondong lagi untuk melihat. Ya, ini tergantung juga
hobinya masyarakat, misalnya seperti sekarang. Bagaimana berita BBM? Maka masyarakat yang pengguna BBM dia akan mengetahui, mencari berita, oh bagaimana perkembangan berita. Akan mencari tadi di media, baik media cetak, media elektronik, media internet. Tapi alhamdulillah pada sekarang dunia digital ada media internet yang paling gampang dan cepat untuk mendapatkan informasi. Ya, dan seluruh rakyat Indonesia mungkin senang semua melirik ke internet sekarang. Ya, perhatikan pada teks editorial ini ada fakta dan opini yang disajikan. Fakta harus diterima. Mengapa harus diterima? Karena memang kenyataan tidak bisa ditolak. Kenyataannya sudah begitu, sudah terjadi. Jadi harus diterima. Sedangkan opini tidak wajib diterima karena disuguhkan oleh redakturnya, pandangan dan pendapatnya. Dan biasanya tadi ada yang senang, ada yang tidak. Maka inilah tidak wajib diterima kalau opini. Agar menarik informasi editorial, ya mohon maaf Ananda, nomor 1 di situ ada L-nya. Mohon maaf. Pertama aktual. Ya, apa yang dimaksud aktual? Supaya menarik. Yang kedua fenomena. Bagaimana itu tes editorial? Apakah dia fenomena? Yang ketiga kontroversial. Apakah kontroversial? Iya. Apa yang dimaksud aktual? Aktual, suatu kejadian yang bersifat nyata, yang benar-benar terjadi dan sedang hangat menjadi pembicaraan orang banyak. Ya, kira-kira sekarang apa berita yang aktual dan sedang diperbicarakan? Tadi Ibu katakan masalah BBM. Iya, mungkin semua pengguna kendaraan mengetahui bagaimana BBM sekarang. Iya, berarti aktual. Yang kedua, fenomenal. Kejadian luar biasa yang menjadi magnet bagi halayak umum. Ya, luar biasa dan menjadi magnet, menjadi tertarik halayak umum gara-gara berita itu yang disajikan pada teks editorial. Yang ketiga, kontroversial. Apa itu kontroversial? Suatu perbedaan atau pertentangan sikap yang berupa perdebatan terhadap sebuah masalah yang memiliki sisi berlainan yang memicu konflik. Jadi kontroversial, tadi saya katakan tergantung opini orang, tergantung dia melihat dari segi mana, sehingga memicu terjadi konflik. Inilah kontroversial. Tergantung bagaimana pandangannya orang, selalu ada perbedaan. Karena memang ya terkadang kan kepala sama, orang kembar saja sama, terkadang berbeda apa yang ada di kepalanya. Jenis-jenis isu yang biasa ada di dalam editorial. Pertama, sensitif. Iya, isu sensitif. Yang kedua, politik. Isu politik, ya sekarang sedang marak isu politik. Dan menarik untuk dibahas. Yang ketiga, strategis. Keempat, campuran. Apa itu isu sensitif? Isu di dalamnya terdapat trauma, ketidakadilan, dan ancaman. Sehingga diperlukan treatment dalam peliputan demi keamanan narasumber. Ya, biasanya artinya ya harus teliti, jangan sampai ada hal-hal yang tidak searah, sehingga biasanya ini kalau diliput oleh wartawan, jaga keamanan narasumbernya supaya tidak bocor. Oh, dari mana ini beritanya? Kalau meliput, karena sensitif beritanya. Iya, ini berita politik biasa juga sensitif. Isu strategis, kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah, masyarakat di masa datang.
Itu isu strategis harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, ya isu politik. Ini yang lagi marak sekarang, isu politik, Ananda. Merujuk pada masalah atau perdebatan yang terkait dengan dunia politik. Isu politik mencakup berbagai topik dan peristiwa yang memengaruhi proses pengambilan keputusan politik, tindakan pemerintah serta opini dan sikap masyarakat dan terhadap kebajikan dan pemimpin politik. Ya, ini isi politik. Iya, Ananda ya walaupun misalnya masih siswa bisa perhatikan dunia politik. Apalagi sudah kalau kelas 12 sudah ikut memilih dan sebagainya. Ya, juga dipelajari di PKN bagaimana masalah politik. Iya, Ananda bisa jadi pengamat, perhatikan isu politik. Yang terakhir ini isu campuran. Isu campuran adalah bagian penting dari realitas dunia saat ini dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita semakin kompleks, ya, campuran. Ananda, dalam struktur teks editorial dibagi 3. Pertama, pernyataan pendapat. Kedua, argumentasi. Dan ketiga, pernyataan ulang pendapat. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama ini pernyataan pendapat. Apa yang dimaksud? Pernyataan pendapat atau tesis. Itu tesis pernyataan. Bagian yang berisi tentang pandangan atau sudut pandang penulis pada permasalahan yang dibahas. Jadi tergantung penulis itu pernyataan pendapatnya. Biasanya ini mengacu pada bentuk pernyataan atau teori yang diperkuat dengan argumen. Jadi ada teori kemudian diperkuat dengan alasan-alasan. Itu tadi pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Apa argumentasi? Adalah bentuk bukti atau alasan yang dapat digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam sebuah tesis. Jadi tadi pernyataannya ada alasannya, ada argumennya, tapi ada buktinya. Itulah sebagai bukti tadi yang alasan, argumen. Walaupun begitu, argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak sebuah pendapat. Iya, argumen menerima atau argumen menolak. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum, data atau fakta yang berupa referen yang terpercaya. Iya, yang jelas harus didukung. Ada alat-alat yang mendukung bahwa ini argumennya sudah tepat. Yang terakhir, pernyataan ulang pendapat. Tadi kan pertama pernyataan pendapat. Kemudian pada terakhir teks editorial itu biasanya diulang lagi untuk memperjelas, untuk menekankan. Itulah bagian teks editorial berisi tentang penguatan kembali pendapat yang sudah ditunjang oleh fakta dalam argumentasi. Dikatakan pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat terdapat pada akhir tes. Jadi kalau ada misalnya tes editorial, awal-awal kemudian pendahuluan, kemudian isi, kemudian ada lagi dibahas itu pada akhir ditekankan. Ini dikatakan pernyataan ulang pendapat, ada lagi pada akhir-akhir ditegaskan. Ya, mari kita lihat contoh teks editorial yang isinya ada pendapat. Ya, perhatikan Ananda. Ada yang bisa bacakan. Sebagai konsekuensi dari pembatasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi, kelangkaan solar dan premium mulai dirasakan di sejumlah daerah. Belum jelas tindakan apa yang akan ditempuh pemerintah agar kelangkaan yang kian meluas ini tak sampai memunculkan keresahan dan gejolak di masyarakat. Yang pasti tidak bisa dengan dalih kota tak boleh dilanggar. Barang yang begitu vital bagi masyarakat
dibiarkan menghilang dari pasaran. Ya, ini solar BBM. Mungkin Ananda mengerti semua. Bagaimana kalau kita lewat di Pertamina, selalu saya lihat ada antrian panjang, terutama yang butuh BBM solar. Ini pernyataan pendapatnya pada teks editorial. Kita lihat argumennya. Apa argumen di dalamnya? Argumennya tanggung jawab pemerintah untuk menjamin BBM tetap ada di pasar. Kita juga mempertanyakan pernyataan pihak Pertamina yang menyebutkan karena pembatasan dilakukan dalam rangka mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tak melebihi kuota. Ada kemungkinan kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Kita memahami Pertamina dihadapkan pada dilema pelik menjaga BBM bersubsidi agar cukup hingga Desember 2024. Sebagai bagian upaya dari menekan defisit APBN, kuota BBM bersubsidi dipangkas dari 40 juta KL menjadi 46 juta KL pada APBN perubahan 2024 untuk penyaluran BBM bersubsidi di atas angka itu. Pemerintah tak akan membayarkan subsidinya kepada Pertamina, maka yang coba dilakukan Pertamina adalah membatasi penyaluran BBM bersubsidi secara prorata dengan menetapkan kuota harian dan mengurangi jatah SPBU. Inilah argumennya. Inilah alasan-alasannya tadi pada pernyataan yang pertama. Sangat mendukung dan diberikan fakta-fakta. Ini argumennya. Kemudian pada pernyataan akhir, ya diulang pernyataan ulang pendapat. Diulang dan ditegaskan kembali. Ya, perhatikan Ananda pernyataan ulang. Pengalaman selama ini, pembatasan yang mekanis menyatakan disiapkan dengan baik hanya memunculkan persoalan baru. Akrobat pemerintah dengan subsidi energi mencapai 300 triliun rupiah lebih tahun 2022 dan diperkirakan 500 triliun rupiah tahun 2023. Tak semestinya terjadi seandainya pemerintah dari awal tak menunda menempuh langkah berani untuk memangkas ke depan opsi pembatasan saja tak cukup. Iya, ditegaskan. Tadi ada pernyataan pertama. Awal, bangsa kita harus disadarkan. Era minyak murah telah lama berlalu dan kita tak mau terus tersandera subsidi. Ya, ini dari editorial. Pernyataan ulang pendapat ditegaskan kembali. Ya, mari kita latihan Ananda menentukan fakta dan opini pada teks editorial. Ya, perhatikan, ini ada teks editorial. Ya, mohon maaf Ananda, ini tidak kelihatan pernyataan soalnya. Tapi Ibu jelaskan bahwa pernyataan soalnya ini adalah menentukan fakta. Ingat kalau ada soal seperti ini, apalagi teks agak panjang, tidak usah dulu terburu-buru membacanya. Lihat apa maksudnya tes itu. Sebentar ini maksudnya tentukan kalimat fakta. Iya, Ibu bacakan ya. Nomor 1, perhatikan Ananda. Nomor 1, BPS mencatat ekspor komoditas batu bara ini memberikan kontribusi 4,5% terhadap total PDB Indonesia pada kuartal 1 2022. Meski ekspornya sempat dilarang oleh pemerintah pada awal tahun. Kalimat kedua, industri batubara memiliki peran strategis. Kalimat ketiga, pertama, meningkatkan penerimaan negara. Kalimat keempat, kedua, mendukung ketahanan energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian. Kalimat kelima, dunia sedang kalang kabut menghadapi krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina.
Kalimat keenam, namun Indonesia justru memiliki pasokan energi yang menggembirakan. Ya, perhatikan diambil dari http mediaindonesia.com. Ya, tadi Ibu katakan pertanyaannya tentukanlah kalimat faktual. A, adakah pada nomor 1 kalimat faktual? B, adakah pada kalimat 2? C, adakah pada kalimat 3? D, adakah pada kalimat 4? E, adakah pada kalimat... Oh, salah tulis. Di situ 5. Ya, perhatikan Ananda. Jawaban yang benar Ananda apa? Iya, jawaban yang benar adalah nomor 1. Di mana di situ ada 4,5% total PDB Indonesia pada kuartal 1 per 2022. Itu ada angkanya Ananda. Iya, tepuk tangan Ananda semua. Kita pindah ke nomor 2. Iya, ada yang ingin membacanya? Soal nomor 2. Ya, perhatikan Ananda. Nomor 2, cermatilah teks editorial berikut. Iya, Ibu tadi katakan, langsung perhatikan pertanyaannya. Kalimat fakta pada teks tersebut pada nomor. Ya, kalau sudah diperhatikan pertanyaannya, amati teksnya di atas. Nomor 1. Ia rapuh karena pilar-pilarnya sudah teracuni oleh korupsi. Kalimat kedua, lembaga itu kian melemah karena praktik jual beli hukum terus merajalela, bahkan sampai di puncak pengadilan. Kalimat ketiga, kini Mahkamah Agung sepertinya sedang dalam situasi darurat integritas, kredibilitas, dan moralitas. Kalimat keempat, dalam kasus terakhir, integritas dan moralitas aparat di lembaga itu bahkan semakin dipertanyakan. Kalimat kelima, kemarin KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Iya, manakah kalimat fakta pada teks tersebut? A. 1, B. Nomor 2, C. Nomor 3, D. Nomor 4, dan E. Nomor 5. Silakan ditulis jawabannya Ananda. Iya, Ibu tadi sudah katakan bahwa ciri kalimat fakta itu biasanya ada angka-angkanya. Tapi ingat, tidak semua ada angka-angkanya itu adalah fakta. Jadi harus diperhatikan juga konteks kalimatnya. Bapak Ibu pendamping, silakan dibantu siswanya menentukan jawaban yang benar. Iya, silakan ditulis Ananda. Jawabannya, apakah kalimat nomor 1? Apakah kalimat nomor 2? Apakah kalimat nomor 3? Atau kalimat nomor 4? Atau nomor 5? Iya, terima kasih jawabannya. Perhatikan. Jawaban yang benar adalah nomor 5. Iya, Ananda, mana angkanya di nomor 5? Iya, itu ada. Ini kemarin KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Iya, ini adalah kalimat fakta. Ini lagi merujuk ke angkanya. Tapi ingat Ananda, tidak semua angka itu tadi dikatakan faktual. Harus diperhatikan konteks kalimatnya. Ya, tepuk tangan yang benar. Mari kita lihat jawab soal ketiga. Soal ketiga, bacalah teks editorial berikut. 1. Persoalan yang tak kunjung selesai menunjukkan pondasi otonomi daerah di negeri ini masih keropos. 2. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyatakan 88,7% pemerintah daerah berstatus belum mandiri dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kalimat ketiga, hal itu membuat mereka masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Kalimat keempat, hasil pemeriksa BPK juga mengungkap sebanyak 468 Pemda atau 93,04% dari total Pemda masih memegang status pengelolaan keuangan yang sama sejak 2013 hingga 2020. Diambil dari http Media Indonesia Kop editorial 2766 hapus dop gagal. Pertanyaannya, Ananda, kalimat opini pada teks tersebut terdapat pada nomor. Ingat kata-kata Ibu tadi, tidak semua yang berangka-angka merujuk ke faktual. Ada juga biasa pengecualian, tergantung konteks kalimatnya. Ya, sekarang Ananda, mana kira-kira jawaban yang termasuk opini? A, 1 dan 2. Ya, perhatikan nomor 1 dan 2. Apakah itu menunjukkan bahwa ini adalah opini? B, 1 dan 3. Ya, pasangkan nomor 1 dan 3. Apakah itu Ananda termasuk kalimat opini? C, amati 1 dan 4. Ya, 1 dan 4 diamati Ananda. Apakah itu termasuk kalimat opini? Ya. D, amati kalimat kedua dan 3. Apakah itu termasuk kalimat opini? Dan E, 2 dan 4. Apakah itu termasuk kalimat opini? Iya. Bapak Ibu pendamping silakan dibantu siswanya untuk menuliskan jawabannya. Iya, silakan Ananda mengamati. Manakah di situ yang merujuk ke opini? Apa 1 dan 2? 1 dan 3? 1 dan 4? 2 dan 3? 2 dan 4. Ya, terima kasih yang sudah mengirimkan jawabannya. Jawaban yang benar adalah iya, 1 dan 2. Tepuk tangan untuk yang benar jawabannya. Sekarang Ananda, mari kita latihan tentang bagaimana menentukan teks editorial. Ananda, ayo mencari teks editorial pada media. Ya, saya yakin Ananda media yang sering digunakan dan sering tidak bisa lepas dari media internet. Ya, karena memang sudah zaman digital. Saya yakin Ananda selalu saja membuka internet. Pertama, Ananda, ya, mohon Bapak Ibu guru pendamping mendampingi siswanya. Pertama, carilah 3 berita utama yang isinya sama dari 3 media massa yang berbeda. Ya, perhatikan. Carilah 3 berita utama yang isinya sama dari 3 media yang berbeda. Bisa Ananda mengambil media di internet, media dari misalnya ada media elektronik, di televisi apa yang editorialnya hari ini. Ada di media internet yang di Kompas, apa yang editorialnya hari ini. Yang jelas 3 media. Yang kedua, temukan fakta yang aktual dalam ketiga teks editorial tersebut. Jadi tentukan, kalau sudah dapatkan tadi 3 media, Ananda amati. Jadi harus misalnya, ini dikerja secara berkelompok Ananda ya, supaya agak mudah. Karena di samping harus mencari 3 media, sudah dapatkan 3 media tadi, cari di internet. Kemudian kedua, temukan faktanya. Apa fakta di media itu? Kemudian, apa yang aktual? Apa yang aktual dalam ketiga editorial itu? Jadi dia ada fakta, kemudian aktual terkini. Jadi mohon Bapak Ibu membantu siswa, bisa dikelompokkan, kemudian dicari tadi dalam 3 media informasi. Yang ketiga, berdasarkan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan, susunlah fakta-fakta tersebut menjadi isu yang faktual. Artinya, yang mana termasuk isu faktual, yang mana termasuk fenomenal.
dan yang termasuk kontroversial. Jadi harus terurut tadi langkahnya. Pertama, mencari media, kemudian tentukan akta, aktual dan fakta. Kemudian ketiga, disusunglah isu-isu itu bahwa oh ini termasuk faktual, ini termasuk fenomenal, dan ini termasuk kontroversial. Ya, silakan Bapak Ibu pendamping mendampingi siswa untuk mengerjakan cara mencari teks editorial dan ragam editorial. Ya, Ananda, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan atau silakan maju ke depan. Bagaimana menentukan tadi ragam media editorial. Atau bisa juga mengirimkan ke email Ibu andidarmawati12@gurusmahbelajar.id. Bagi yang mau mengumpulkan tugasnya ya, silakan dikumpul kepada Bapak Ibu guru pendamping. Bagi yang rajin bisa juga memperlihatkan ke Ibu dengan cara selesai dikerjakan, dipoto, kemudian dikirimkan ke email Ibu. Kata bijak, belajarlah dari kemarin, impikan hari ini, gapailah esok hari. Insya Allah, Ananda akan bahagia menjalani hidup ini. Ya, setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga, mencerdaskan Sulawesi Selatan. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdaski. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.